Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kita tiba di soal keempat dari rencana 20 soal yang akan dibahas. Soal keempat, ini sebenarnya adalah soal tidak terkait langsung dengan terapan hukum pertama Faraday ya. Dalam elektrolisis larutan CuNO3 dua kali dengan elektroda inet berarti tidak turut di dalam reaksi elektrolisis. Diperoleh 1,27 gram Cu dengan ArCu 63,5 yang diendapkan di katoda tentunya, walaupun tidak dituliskan, biasanya logam itu mengendap di katoda. Volume gas yang dihasilkan di anode pada 1 atm dan 0 derajat Celcius ini berapa? Nah, soal ini memang agak berbeda dari yang sudah-sudah. Ini menghubungkan antara reaksi di katode dan di anode. Dari data yang diketahui di katode, kita diminta menyelesaikan apa saja yang terkait di anode. Solusinya masih perbandingan stoichiometri, gabungan kedua reaksi, yaitu reaksi reduksi di katode dan reaksi oksidasi di anode. Pertama kita analisis dulu spesi di dalam larutan. Kita punya larutan adalah CuNO3 dua kali. Larutan CuNO3 dua kali ini, kalau kita uraikan CuNO3 dua kali di dalam air. Ini nanti akan ada komponen, yang pertama jelas ada kation, Cu, ingat ya ini 2 kan, berarti ini Cu2+, ada satunya lagi adalah NO3-, karena di dalam air berarti ini akan ada H2O. Di soal ini sebenarnya sudah jelas bahwa Cu itu akan mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi Cu akan menghasilkan Cu. Tentu saja di sini dibutuhkan 2 elektron. Mengapa kok tidak H2O? Secara umum, kation itu akan menuju katoda dan di sana akan terjadi reaksi reduksi, sementara anion itu akan menuju anoda yang kemungkinan akan terjadi reaksi oksidasi. Itu jika mungkin. Potensial reduksi Cu2+ itu nilainya lebih besar dibandingkan potensial reduksi pada H2O. Makanya Cu yang mengalami reaksi reduksi. Sementara NO3 ini kita bandingkan dengan H2O, potensial oksidasinya untuk H2O itu lebih besar. Sehingga di anode yang mengalami reaksi oksidasi adalah air, bukan ini. Alasannya tadi itu, potensial oksidasinya NO3- lebih kecil dibandingkan potensial oksidasi H2O. Karena H2O mengalami oksidasi, berarti dia akan melepaskan elektron di ruas sebelah kanan tentunya ya. Ingat, ada clue. Kalau air yang mengalami oksidasi, maka gas yang dihasilkan sudah pasti O2. Ini kalau kita setarakan prosesnya kan seperti ini. Kemudian suasananya adalah asam, berarti akan menghasilkan 4H+. Dan ini kalau kita netralkan, kita membutuhkan 4 elektron. Dari reaksi yang ada ini, kalau kita gabungkan, tentu kita harus melakukan penyetaraan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima. Yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 1 saja. Sehingga ini kalau kita gabungkan 2Cu2+, yang ini kan akan menjadi 4 ya. Kalau kita kalikan 2 di sini, maka ini akan saling menghabiskan ini. Karena sudah dikalikan ini tadi, dikalikan ke sini gitu ya. Berarti yang di bawah kita lanjutkan, yang ruas kiri kita gabungkan seperti ini. Di ruas kanan dihasilkan 2Cu ditambah oksigen ditambah 4H+. Nah, tampak dari yang kita dapatin ini, bahwa perbandingan antara Cu dengan O2, perbandingannya Cu-nya 2, oksigennya 1. Sehingga perbandingannya antara Cu dan O2 adalah 2:1. Artinya, jika jumlah Cu 2 mol, maka jumlah O2 1 mol. Hubungan antara N oksigen itu akan sama dengan separuhnya atau setengahnya dari NCu yang mengendap. Nah, oleh karena itu kita harus cari dulu berapakah NCu. NCu itu berarti jumlah mol Cu. Jadi kalau kita kalkulasikan di bawahnya, jumlah mol Cu itu adalah massa Cu dibagi massa molar Cu. Massa molar bisa kita lihat dari nilai AR, tetapi di sini diberikan satuan ya. Berarti ini kita kalikan, setengah dikalikan 1,27 gram dibagi dengan massa molarnya 63,5 gram per mol. Oke, ini kita bisa coret sehingga nanti muncul satuan molnya. Nah, seperti ini. Dari hasil hitung, ini sama dengan setengah dikalikan 0,02 mol. Sehingga kita peroleh nilai 0,01 mol untuk jumlah mol oksigen. Sekarang dikaitkan dengan volume gas.
Karena volume gas ini diukur pada keadaan STP, dan kita tahu untuk setiap 1 mol gas, volumenya akan setara dengan 22,4 liter. Ini yang dikenal dengan volume molar. Volume molarnya kita tahu sama dengan 22,4 liter per mol, namanya juga molar. Artinya kalau 1 mol sama dengan 22,4 liter. Kita tahu volume oksigen, kita bisa hitung nih. Jadi V untuk oksigen berarti kan sama dengan N dari oksigen dikalikan volume molarnya. Tadi N-nya kita dapatkan 0,01 mol, kemudian ini kita kalikan 22,4 liter per mol. Kita peroleh angka 0,224 liter. Ini jawabannya. Sampai di sini tutorial soal nomor 4 ini. Sampai jumpa pada tutorial nomor berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.